Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham PT IKAP Hamindo Putamas Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu IKPM. Ini adalah prospektus finalnya. Oke, teman-teman, mari kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu untuk jumlah saham ditawarkan. Apakah ada perubahan sebelum penawaran umum dan penawaran awal tadi. Nah, ini penawaran awalnya ya, teman-teman ya. Nah, ini 336.000 ya. Ini penawaran awalnya. Tidak ada perubahan, ini yang final ya teman-teman ya. Jumlah saham di stok penuh adalah 20%. Oke, sama. Dan juga untuk harga finalnya itu adalah 165 ya. Nah, jadi untuk penawaran awal ini di tanggal 23 Oktober sampai 30 Oktober tahun 2023. Untuk penawaran umum sama ya teman-teman ya. Di tanggal 2, tapi untuk listingnya di tanggal 8, bukan di tanggal 10. Artinya agak dimajukan sedikit. Untuk underwriternya yaitu TP. Nah, tidak ada perubahannya sama ya teman-teman ya untuk TP. Jadi, ini tidak ada perubahan sama sekali. Untuk jumlah lot, terus juga untuk underwriternya tidak ada perubahan. Itu. Cuman harganya saja dia final di 165 itu. Oke, jadi untuk struktur pemegang sahamnya ini tidak ada perubahan sama sekali. Nah, sebelum IPO, harga nominalnya itu adalah 100 per saham. Ini sangat menarik. Harga mau IPO dia tuh 165. Nah, artinya kalau kita lihat sih PSP yang lama pegang ini, boom nama tuh cuan banyak, boom cuan bagel atau 100%. Kemungkinan besar bisa saja nanti harganya nanti dinaikkan teman-teman. Itu. Ya, ini menurut saya sih menarik sih teman-teman, jangan banget sih ada nemu seperti ini, nilai nominal 100 per saham. Ya, kemarin tuh ada sih seperti Humi. Nah, kemungkinan kalau begini kan dia tuh yang dalam nih boom nama tuh cuan. Ya, mungkin cuannya masih sedikit. Ya mungkin paling dia ini nggak diangkat ya, semoga saja nanti diangkat, apalagi underwriternya ini TP itu. Oke, kita masuk ke policy IKPM ini. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Sebelum teman-teman nonton video ini, silahkan ditonton dulu untuk video saya sebelumnya di prospektus awal. Nah, ini adalah prospektus finalnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, wah ini kenapa banyak singkatnya? Nah, karena ini adalah prospektus finalnya, tidak saya masukkan semua, karena yang pertama sekali saya masukkan. Nah, ini adalah perubahannya teman-teman, yaitu di harganya. Oke, kita lihat dulu IKPM di tahun 2022 dan IKPM tahun 2023 disetahunkan ini. Oke, kita lihat dulu di harga 165. Untuk PBP di tahun 2022 itu 1,57 kali, untuk di tahun 2023 itu 1,51 kali. Untuk PEL-nya di tahun 2022 itu 16,77 kali, untuk di tahun 2023 itu 11,85 kali. Untuk BP-nya di tahun 2022 itu 104,89, di tahun 2023 itu 109,16. Untuk DEL-nya di tahun 2022 itu 119,33%. Untuk di tahun 2023 itu 125,89%. Untuk lainnya di tahun 2022 itu 9,38%. Untuk di tahun 2023 itu 12,76%. Untuk EPS-nya di tahun 2022 yaitu 9,84. Untuk di tahun 2023 yaitu 13,93. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh sama ya, 1,6 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2022 itu 176 miliar. Untuk di tahun 2023 itu 183 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 yaitu 16 miliar. Untuk di tahun 2023 disetahunkan yaitu 23 miliar. Untuk total hutangnya di tahun 2022 yaitu 210 miliar. Untuk total hutang di tahun 2023 yaitu 231 miliar. Untuk market cap di 160 yaitu 277 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy IKPM ini. Kalau kita lihat sih di tahun 2022 ke tahun 2023, ternyata di tahun 2023 ini menarik banget ya teman-teman ya. Meskipun untuk utangnya ini agak meningkat sedikit, tapi ekuitasnya juga naik. Nah, jadi polusinya ini murah banget teman-teman dibanding IPO-IPO yang pernah kita ketemui teman-teman. Itu ya, semoga saja nanti untuk polusi IKPM ini bagus terus ya teman-teman ya. Dan juga semoga saja nanti bisa bega itu. Oke, kita masuk ke underwriter-nya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, untuk underwriter OCBC Sekuritas Indonesia, yaitu TP. Yang terakhir ngawal adalah BAN. Bisa 5 kali ALA. Apakah nanti IKPM ini bisa 5 kali ALA? Mari kita lihat nanti, teman-teman. Dan juga yang paling pertama adalah Anchor, yaitu 4% di papan utama itu. Ya, saya harap sih untuk OCBC Sekuritas ini Indonesia, yaitu TP ini bisa ngasih bega, itu aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah polling alamat teman-teman. Mari kita lihat dulu dan kita baca. Perusahaan akan melakukan penawaran umum dengan nilai emisi sebanyak
Rp50.593.862.500 sehingga berdasarkan angka, nah sesuai dengan OJK ya teman-temannya, penawaran umum perusahaan digolongkan menjadi penawaran umum golongan pertama. Ini golongan pertama ya. Nah, oleh karena itu perusahaan akan mengalokasikan penjatan terpusat ada sebesar 20.013.000 atau sebesar 35,98% dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pembuatan ke atas jumlah saham OD lot. Nah, jadi untuk dibagi ke retail ada 35,98%, anggap saja 36%. Nah, ini lebih menarik dibanding Airgas tadi teman-teman. Airgas 50%, itu banyak banget ke retail. Sedangkan ini yaitu 36%. Ya, lumayan juga sih teman-temannya, karena untuk nilai emisinya ini sedikit nilai yang diperoleh itu. Nah, mengingat jumlah porsi penjatan terpusat perusahaan sebesar ada 20.013.000 atau setara 36%, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dan penawaran umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi penjatan terpusat perusahaan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam pasal. Nah, jadi oleh OJK, nah, yang mengatur maksimum penyesuaian alokasi penjatan terpusat untuk golongan 1 sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan. Nah, jadi dia ini maksudnya nih 25% ya teman-temannya. Nah, maka tidak terdapat menyesuaikan alokasi efek penawaran umum ini. Jadi sekitar 25% ya. Oke, mari kita lihat dulu ya untuk di prospektusnya, kita baca full lagi. Nah, ini dia teman-temannya, biar teman-teman tidak bingung ya. Nah, 25%. Nah, jika terdapat lebih dari satu pesanan pada alokasi penjatan terpusat dari pemodal yang sama melalui partisi sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu. Nah, ini juga untuk pesanan retail. Nah, dalam ini kelebihan pesanan penjatahan, kekurangan pesanan pada penjataan untuk modal yang memiliki pesanan lebih dari satu. Yang kelima, dalam hal ini jumlah saham yang dijatakan untuk pemodal sebagaimana yang dimaksud pada angka 4. Nah, dalam hal ini jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjataan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjataan terpusat itu. Nah, ini teman bisa baca ya teman-temannya. Nah, jadi kalau saya lihat sih ini dia. Nah, ini yang paling penting ya. Yang ke F ini, alokasi saham untuk penjataan terpusat dialokasikan untuk penjataan terpusat retail. Nah, jadi 1 juta ya. Dan penjataan terpusat selain retail yaitu pemesan dengan jumlah lebih dari 100 juta yaitu 1:2 itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih ini sekitar 25% ya teman-temannya yang mengatur maksimum penyesuaian alokasi penjataan terpusat. Nah, jadi golongan 1 sebesar 25%. Jadi dia ini bukan 36% ya teman-temannya. Nah, jadi menurut saya sih menarik ini teman-teman. Jadi dia ini diambil 25%. Nah, padahal sih kita baca tadi itu, nah ini dia masuk ke golongan pertama dia ini. Untuk nilai emisinya tadi. Nah, untuk penjatan terpusat sebesar 20 miliar atau sebesar 35,98% dari jumlah saham yang ditawarkan. Tapi dia ini dikarenakan alokasi penjatan terpusat perusahaan telah lebih dari ketentuan minimum. Jadi dia ini lebih dari minimum. Nah, jadi dia ini masuk ke 25% gitu. Nah, jadi ini lumayan menarik ya teman-temannya untuk IKPM ini. Oke, kita lanjut. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut, silakan melakukan pemesanan untuk hal ini di tanggal 2 November sampai di tanggal 6 November tahun 2023 jam 10 pagi yang terakhirnya untuk di tanggal 6 November nanti. Nah, jika teman-teman minat itu. Nah, jadi untuk kesimpulan saya untuk IKPM ini yang menariknya adalah pertama adalah polusi itu sangat murah banget teman-teman dibanding IPO lainnya. Yang kedua, harga sebelum IPO nilai nominalnya adalah 100 per saham. Terus juga untuk harganya adalah 165. Nah, jadi untuk pemegang lama ini kan belum cuan 100%. Biasa kan sebelum IPO itu kan banyak 10, terus juga ada 15, 20. Mereka sudah cuan hampir 100% atau lebih, ada yang 1000%. Tapi ini sangat sedikit cuannya. Ya, kemungkinan bisa saja mereka ini mau goreng ke atas. Nah, mari kita lihat di market nanti, teman-teman. Nah, dan juga perlu diperhatikan ya teman-temannya, untuk jadwalnya ini barengan sama MSTI dan juga Airgas. Nah, jadi kita harus mengalokasikan dana kita. Apakah kita mau masukin semua di IKPM, apa di Airgas, atau MSTI ini. Nah, 3 ini barengan teman-teman. Nah, ini saya kurang menariknya tuh barengan ini teman-teman. Susahnya nama itu memantau saham. Apalagi saham IPO nih. Nah, jadi kita harus fokus teman-teman. Fokus mau yang mana kita mau diambilkan. Ya,
Kalau IKPM ini pastinya saya ambil teman-teman, karena menarik banget. Apalagi jumlah nominalnya itu 100 sebelum IPO. Terus juga pada saat IPO ada 165, valuasi murah banget. Lalu yang ketiga tadi, untuk jumlah retailnya tidak terlalu besar teman-teman. Ini lebih menarik dibanding Airgas, meskipun Airgas valuasi murah, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan IPO saham PT IKAP Harmindo Putamas Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten IKPM untuk Popestus Pinanya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.